Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan, salam Bagana. Sahabat Bagana dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi di Studio Bagana di Menara 165 bersama saya, Ratman Aspari. Kali ini kami menyajikan opini sejarah kentongan alat komunikasi masa lalu yang masih dipakai. Sahabat Bagana dimanapun Anda berada, sebagaimana diketahui bahwa simbol dan lambang Bagana Gerakan Rakyat adalah kentongan. Lalu apa makna dan filosofi dari kentongan itu sendiri? Yuk kita cari tahu bersama. Kentongan adalah salah satu alat komunikasi zaman dahulu yang masih digunakan hingga kini. Alat ini bisa terbuat dari batang bambu atau kayu yang dipahat dengan lubang di tengah. Kegunaan kentongan sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, penanda azan, maupun tanda bahaya. Dilansir dari buku Seni Budaya kelas 8 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sejarah budaya kentongan dimulai dan berasal dari legenda Laksamana Cheng-ho, adalah seorang muslim penjelajah dari Cina yang mengembara dengan misi keagamaan. Sebagaimana diketahui, Laksamana Cheng-ho yang sedang dalam perjalanan telah menemukan kentongan ini sebagai alat komunikasi ritual keagamaan. Penemuan kentongan tersebut dibawa ke Cina, Korea, dan Jepang. Sejarah kentongan di tiap daerah berbeda. Di wilayah Bali dan Nusa Tenggara disebut kentongan ditemukan ketika Raja Anak Agung Gede Ngurah, penguasa Kerajaan Karangasem dari Bali, yang wilayah kekuasaannya juga meliputi Lombok, Nusa Tenggara Barat, ia menggunakan kentongan untuk mengumpulkan massa. Sementara di Yogyakarta ketika masa Kerajaan Majapahit, kentongan Kiai Gorobangsa sering digunakan sebagai pengumpul warga. Uniknya, di Pengasih, kentongan ditemukan sebagai alat untuk menguji kejujuran dari calon pemimpin di daerah tersebut. Namun seiring perkembangan zaman, penggunaan kentongan mulai bervariatif. Salah satu jenis alat musik tradisional yang tengah berkembang pesat saat ini dan umumnya sering digunakan di tempat-tempat umum untuk mengumumkan suatu kejadian atau peristiwa yang baru saja terjadi atau masih baru kepada masyarakat. Lalu apa itu kentongan? Dilansir dari buku Sejarah Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ditulis oleh Heri Nuryanto, kentongan merupakan alat komunikasi yang menyampaikan informasi suara. Tetapi informasinya bukan menggunakan bahasa yang digunakan sehari-hari, hanya saja menggunakan sandi atau kode tertentu yang telah disepakati maksud ataupun artinya. Kentongan merupakan seperangkat alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul menggunakan tongkat pemukul dari sebilah kayu atau bambu untuk menghasilkan suara yang nyaring. Jika dipukul dengan tenaga cukup keras, menimbulkan suara keras sehingga dapat terdengar sampai jarak yang cukup jauh. Alat ini biasanya digantung dan ditempatkan di tempat-tempat umum yang sering digunakan untuk berkumpulnya masyarakat, seperti pos kamling, balai desa, pos keamanan, dan sebagainya. Bentuk kentongan berbentuk tabung dengan sebuah lubang di tengahnya. Dari lubang tersebut akan keluar bunyi-bunyian apabila dipukul. Tongkat pemukulnya terbuat dari kayu hingga keluar suara nyaring yang dapat didengar dari jarak jauh. Kentongan tersebut biasanya dilengkapi sebuah tongkat pemukul untuk menghasilkan bunyi yang lebih keras. Demikian dikutip dari buku Dunia Komunikasi dan Gadget, Evolusi Alat Komunikasi Menjelajah Jarak dengan Gadget yang dituliskan oleh Syarif Nur Hakim. Dikutip dari buku yang sama, kentongan tersebut dibunyikan dengan irama yang berbeda-beda. Yang dihasilkan dari pukulan kentongan akan dimaknai berbeda-beda oleh masyarakat sesuai dengan apa yang sesungguhnya ingin disampaikan.
Masyarakat menggunakan kentongan untuk mengumumkan suatu kabar atau peristiwa yang terjadi. Tanda atau kode yang digunakannya berbeda-beda antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Dilansir dari laman resmi Universitas Airlangga, di Indonesia sendiri tentunya setiap daerah memiliki tradisi masing-masing. Misalnya tradisi ngarak beduk atau beduk sahur di Jakarta dan tradisi bagarakan sahur di Banjar, Kalimantan Selatan. Namun tradisi ini tidak terlalu relevan jika diterapkan di perkotaan. Mereka merupakan masyarakat yang beragam, tidak semuanya beragama Islam, dan penggunaan teknologi yang sudah maju dalam membangunkan orang sahur. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan, salam Bagana. Bagana